perbedaan 6 ordo dari kelas Pisomycetes berdasarkan dari 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama ada dinding sel, kemudian hifa, reproduksi secara seksual, reproduksi secara aseksual, cara hidup, dan juga habitat. Yang pertama yaitu dari ordo Mesochitridiales, yang dimana lapisan dinding selnya itu tersusun dari kitin. Nah, kitin itu merupakan polimer yang cukup kuat dan tahan lama dan dapat memberikan perlindungan ekstrak terhadap lingkungan dari Mesochitridiales. Selanjutnya yaitu hifa dari ordo Mesochitridiales. Nah, karena ordo ini termasuk ke dalam jamur mikroskopis sehingga hifanya itu tidak bersekat. Reproduksi seksual pada ordo ini itu dengan pembentukan gametangium, yang dimana melibatkan proses peleburan dua jenis kelamin atau individu yang menghasilkan sel kelamin khusus yang biasa disebut gamet. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya yaitu dengan menggunakan zoospora yang melibatkan pembentukan struktur khusus yang disebut zoospora. Nah, zoospora adalah sel khusus yang memiliki kemampuan untuk bergerak dan bertahan hidup dalam lingkungan yang berbeda. Sel ini berkembang menjadi individu baru tanpa perlu peleburan dengan gamet dari individu lain. Kemudian untuk cara hidupnya itu secara saprofit ataupun parasit. Nah, saprofit ini dia akan mengambil nutrisi atau manfaat dari tumbuhan lain, sedangkan parasit itu dia akan menempel atau merugikan organisme lain. Kemudian untuk habitatnya sendiri itu ada di daratan dan juga ada di perairan. Nah, kemudian untuk contoh dari ordo Mesochitridiales yaitu ada pada suku Ophidiaceae, yang dimana dia akan hidup parasit atau melekat pada tumbuhan Brassica oleracea atau kubis. Selanjutnya yaitu ordo Chytridiales, yang dimana lapisan dinding selnya itu tersusun dari kitin, yang dimana kitin itu merupakan polimer yang cukup kuat dan tahan lama dan dapat memberikan perlindungan ekstrak terhadap lingkungan yang keras di sekitarnya. Kemudian karena ordo ini termasuk ke dalam jamur mikroskopis sehingga untuk hifanya itu tidak bersekat. Untuk reproduksinya yaitu dengan cara pembentukan gametangium, sedangkan untuk reproduksi aseksualnya itu menggunakan zoospora sama seperti ordo Mesochitridiales. Untuk cara hidupnya yaitu dengan cara saprofit atau mengambil nutrisi dari tumbuhan lain dan juga parasit atau menempel pada organisme lainnya. Kemudian untuk habitatnya sendiri itu ada di air tawar, sungai, dan juga rawa. Contoh dari ordo ini yaitu ada Polyphagus Euglena, yang dimana dia akan menjadi parasit bagi organisme Euglena. Selanjutnya terdapat bangsa Monoblepharidales. Jadi pada bangsa ini memiliki dinding sel kitin, yaitu kitin sendiri adalah polimer yang kuat yang merupakan komponen utama dinding sel pada banyak jenis fungi. Kitin memberikan kekuatan dan juga kestabilan pada dinding sel serta memberikan perlindungan dari lingkungan eksternal. Hifa pada bangsa ini tidak bersekat. Hifa sendiri adalah benang-benang sel yang membentuk tubuh jamur. Jadi ini berarti hifa dalam ordo ini adalah hifa yang bersifat multinukleat, artinya inti sel tidak terpisah dalam setiap hifa, melainkan berdistribusi di sepanjang struktur tanpa pembatasan sekat-sekat. Reproduksi yang terjadi pada bangsa ini merupakan reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual, di mana reproduksi seksual dengan pembentukan oogami. Reproduksi seksual ini melibatkan pembentukan struktur khusus yang disebut dengan organus. Organus adalah struktur khusus yang digunakan untuk reproduksi seksual pada beberapa fungi. Di dalam organus terjadi penyatuan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina untuk menghasilkan spora yang kemudian berkembang menjadi individu baru. Sedangkan reproduksi aseksualnya yaitu dengan zoospora. Reproduksi aseksual pada Monoblepharidales ini melibatkan pembentukan zoospora. Zoospora adalah spora yang memiliki flagela dan dapat bergerak aktif dalam media air. Mereka membantu fungi menyebar dan juga berkembang biak dengan cara aseksual. Selanjutnya, cara hidup pada bangsa ini adalah saprofit. Jadi, saprofit sendiri merupakan hidup dengan menguraikan bahan organik mati atau sisa-sisa organisme lain. Mereka mendapatkan nutrisi mereka dari sumber-sumber organik yang terdekomposisi. Habitat dari Monoblepharidales yaitu terutama terkait dengan air. Mereka biasanya ditemukan di lingkungan air seperti sungai, danau, atau perairan lainnya. Kehidupan di habitat air umumnya berkaitan dengan reproduksi dan juga penyebaran mereka melalui zoospora yang dapat bergerak di dalam air.
Nah, salah satu contoh dari bangsa Monoblepharidales yaitu Monoblepharella, yang mana cara hidupnya yaitu saprofit. Mereka hidup dengan menguraikan bahan organik mati atau sisa-sisa organisme lain. Jadi mereka mendapatkan nutrisi dari sumber-sumber organik yang telah terdekomposisi. Pada Blastocladiales, dinding sel terdiri dari kitin, melanin, dan juga lipid. Dinding sel Blastocladis ini terbuat dari kitin yang merupakan komponen penting dalam dinding sel jamur dan memberikan kekuatan serta perlindungan. Kemudian, hifa tidak bersekat. Hifa pada Blastocladiales tidak memiliki sekat-sekat yang membatasi sel-selnya. Kemudian, reproduksi seksual itu melalui pembentukan gametangium. Gametangium merupakan struktur yang menghasilkan sel-sel reproduktif, yaitu sel sperma dan juga sel telur. Kemudian sel-sel ini akan bergabung untuk membentuk zigot yang selanjutnya berkembang menjadi spora. Reproduksi aksesual dilakukan dengan zoospora. Zoospora merupakan sel-sel yang bergerak yang memiliki flagela dan berperan dalam penyebaran spora aseksual untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetik dengan induknya. Cara hidup yaitu saprofit. Blastocladiales merupakan organisme yang saprofit. Mereka mendapatkan nutrisi dengan mendekomposisi materi organik yang mati. Habitat berada di darat. Meskipun Blastocladiales adalah kelompok jamur air, terkadang Blastocladiales juga ditemukan di darat. Yang selanjutnya pada kelas Oomycetales. Pada Oomycetales, dinding sel terdiri atas selulosa. Berbeda dari fungi jenis lainnya, Oomycetales dindingnya terbuat dari selulosa yang merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan. Kemudian, hifa tidak bersekat. Hifa Oomycetales tidak memiliki sekat-sekat yang membatasi selnya. Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan gametangium. Gametangium adalah struktur yang menghasilkan sel-sel reproduktif, yaitu sel sperma dan sel telur. Sel ini akan bergabung untuk membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi spora. Reproduksi aseksual yaitu zoospora. Zoospora merupakan sel-sel yang bergerak yang memiliki flagela dan bertanggung jawab untuk penyebaran spora aseksual. Yang selanjutnya yaitu cara hidup. Cara hidup Oomycetales yaitu sebagai saprofit dan juga parasit. Saprofit yaitu organisme yang mendapatkan nutrisi dengan mendekomposisi materi organik yang mati. Sedangkan parasit yaitu organisme yang dapat menginfeksi tanaman dan juga hewan dan juga dapat menyebabkan penyakit. Habitat Oomycetales yaitu di perairan dan dapat ditemukan seperti perairan sungai, danau, dan juga rawa, serta lingkungan-lingkungan yang lembab. Ordo terakhir adalah ordo Zygomycetales. Ciri dari dinding sel Zygomycetales ini tersusun dari kitin. Kitin merupakan dinding sel yang tersusun dari senyawa polimer yang juga ditemukan pada eksoskeleton serangga. Dinding sel yang mengandung kitin memberikan dukungan struktural dan perlindungan terhadap sel-sel jamur. Ciri selanjutnya adalah hifa yang tidak bersekat. Jadi, hifa merupakan benang tipis yang membentuk tubuh utama jamur. Pada Zygomycetales, hifa biasanya tidak bersekat, artinya mereka adalah benang yang kontinu tanpa pembatas sekat atau septum antar sel. Hal ini akan memungkinkan kontinuitas aliran sitoplasma di seluruh tubuh jamur. Selanjutnya ada seksual. Jadi, reproduksi seksual pada Zygomycetales dengan cara pembentukan gametangium. Dengan pembentukan gametangium, sel reproduksi yang menggabungkan materi genetik dari dua individu jamur yang berbeda akan menghasilkan spora yang berbeda. Selanjutnya adalah reproduksi aseksual. Pada Zygomycetales, terjadi pula reproduksi aseksual dengan cara memproduksi spora aseksual. Spora aseksual adalah sel-sel kecil yang dapat berkembang menjadi individu jamur baru tanpa perlu pencampuran materi genetik dari dua induk. Lalu ada cara hidup. Jadi Zygomycetales merupakan organisme yang hidup secara saprofit, yang berarti mereka memperoleh nutrisi dengan mendekomposisi materi organik mati. Terakhir, Zygomycetales habitatnya berada di darat, terutama di lingkungan yang kaya bahan organik seperti tanah yang basah atau tumpukan kompos.